Selamat pagi, perkenalkan nama saya Meli Juliana dengan nomor NPM 181600080. Saya di sini dari STKIP PGRI Bandar Lampung dengan jurusan PGSD 6B. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai problematika di Indonesia, yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Untuk itu, mohon disimak ya. Isu dan masalah yang terjadi pada pendidikan di Indonesia sering terjadi, sehingga kualitasnya semakin hari semakin rendah. Berdasarkan hasil dari survei United National Education Scientific and Cultural Organizations atau UNESCO terhadap kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat terendah dari hal tersebut. Permasalahan itu dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang terjadi, terutama pada daerah terpencil. Hal ini dapat menimbulkan mutu pendidikan yang rendah. Sering juga dijumpai banyak sekali peserta didik yang tidak dapat menikmati fasilitas sarana dan prasarana yang sama dengan peserta didik yang ada di kota. Masalah tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa dikarenakan karena alokasi dana yang terhambat atau kasus penyalahgunaan dana. Dana yang seharusnya dipakai atau digunakan untuk membuat sarana dan prasarana, namun malah digunakan untuk kepentingan oknum tertentu. Dan ada juga faktor lainnya, seperti kurangnya perawatan sarana dan sarana yang buruk. Bisa saja terjadi dikarenakan pihak sekolah tidak terlalu memperhatikan bagaimana sih cara merawat sarana dan prasarana yang telah disediakan maupun yang telah diberikan oleh pemerintah. Faktor tersebut dipicu oleh tidak adanya pengawasan dari pihak sekolah maupun masyarakat sekitar, sehingga fasilitas tersebut dapat terbengkalai atau tak layak pakai. Akibat dari itu, para peserta didik akan berdampak tidak nyaman karena fasilitas yang digunakan itu sudah rusak karena tidak dirawat. Hal tersebut dapat menimbulkan beberapa hal seperti rendahnya mutu output pendidikan, minimnya sarana ini karena menyebabkan banyak generasi muda yang hanya mengandalkan teori tanpa adanya realisasi yang nyata di dalam belajar. Mereka hanya belajar dalam angan-angan yang ada di luar realitas yang sesungguhnya kurang terpenuhi, yang dapat mengakibatkan fasilitas seperti kurang kerusakan sekolah, laboratorium, dan lain-lain sebagainya, yang dapat menimbulkan anak didik itu susah memahami pelajaran yang sedang dipelajari. Contohnya, saya memberikan contoh seperti dalam pembelajaran IPA tentang jenis-jenis organ tubuh manusia. Tentunya kita membutuhkan miniatur kerangka manusia agar dapat mengetahui bagian mana ginjal, bagian mana hati. Jika tidak ada kerangka atau laboratorium dan perlengkapannya, terasanya siswa tersebut akan kurang memahami di dalam pengenalan organ-organ manusia, karena mereka hanya mengandalkan melihat lewat buku-buku. Karena hal tersebut, kita berpikir secara berangan-angan saja, di mana sih letak-letak organ tubuh manusia? Nah, sarana yang dimaksud di sini bukan hanya laboratorium atau kerangka manusia atau peralatan-peralatan pendukung yang edukatif saja, namun juga sarana olahraga ataupun kesenian. Untuk mengekspresikan diri mereka agar mengembangkan setiap potensi yang ada pada diri siswa. Pelajaran itu sangat membutuhkan ruang gerak di dalam kematangan emosi, seperti grup band atau sepak bola, basket, badminton, dan lain-lain sebagainya. Jika hal tersebut terpenuhi, maka akan cenderung membuat perkumpulan tersebut akan menyalahi norma aturan.
Solusi yang harus dilakukan agar permasalahan antara sarana dan prasarana bisa diperbaiki adalah dengan terorganisasinya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan daerah terpencil sekalipun, agar tidak terputusnya komunikasi. Dengan adanya koordinasi seperti itu, sarana dan prasarana akan dapat ditingkatkan dalam rangka meningkatkan output pendidikan. Yang tentunya kita harus meningkatkan harga. Maksudnya di sini adalah meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang pendidikan, seperti sarana fisik dan sarana non-fisik. Sarana fisik diperlukan untuk pembangunan gedung sekolahan seperti laboratorium, perpustakaan, sarana-sarana olahraga seperti lapangan basket, alat-alat kesenian, studio musik, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Jika sarana tersebut terpenuhi, tentunya akan semakin memudahkan peserta didik dalam mentransformasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya juga ada sarana non-fisik. Sarana non-fisik ini maksudnya adalah sistem pengajaran yang dilakukan itu harus bermutu, maka akan mempercepat pembangunan nasional. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas belajar atau pengajar, terus guru harus ditekan demi berjalannya pendidikan itu sendiri. Guru yang profesional pasti dapat memberikan pengajaran yang berkualitas bagi peserta didiknya. Pengajaran tersebut akan dapat lebih fleksibel dan dapat dipahami oleh siswa. Dengan adanya peningkatan mutu pengajaran, guru tentunya akan berdampak baik pada membaiknya output pendidikan jika guru tersebut mengajar. Sebaliknya atau tidak profesional, bisa saja anak didik akan melakukan kenakalan remaja dikarenakan guru memberikan perilaku yang tidak semestinya. Misalnya melakukan hukuman. Hukuman itu dapat berupa hukuman fisik kepada siswa. Selanjutnya, dengan cara pembentukan lembaga-lembaga studi mandiri yang dapat berfungsi sebagai wadah pengembangan kepribadian siswa. Jika lembaga studi ini dapat dibentuk, tentunya akan memperbaiki kualitas pendidikan siswa itu sendiri, maupun menambah pengalaman pada siswa itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya bagi yang telah menyimak. Untuk itu saya memohon maaf bila ada kata-kata yang menyakiti hati, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.